Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sudaryanto dengan NPM 221300031, jurusan Bisnis Digital Suri di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas individu saya, yaitu mempresentasikan terkait tentang segmentasi dan target pasar. Tugas ini adalah tugas untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis perilaku konsumen. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Segmentasi dan target pasar. Apa sih pengertian segmentasi dan target pasar itu? Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan maupun gaya hidup. Baik, di sini jelas bahwasanya segmentasi pasar itu adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok. Segmentasi pasar ini biasa dilakukan bila mana kita baru ingin memulai suatu bisnis. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu bisnis, kita itu melakukan segmentasi pada pasar terlebih dahulu. Sehingga nantinya pasar-pasar yang akan kita masuki itu sesuai dengan target-target pasar yang sesuai dengan produk kita. Begitu. Nah, jadi kita ambil contoh konkretnya. Seperti di sini adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik seperti usia. Saya ambil contoh desa saya sendiri. Saya tinggal di Desa Kuta Baru. Desa Kuta Baru itu memiliki sekitar 5.002 penduduk. Nah, dari 5.002 penduduk itu, kita ini contoh ya. Kalau data detailnya saya juga tidak pegang. Tapi saya akan mengambil contoh gampangnya saja. Kita ambil dalam seperti usia. Usia di Desa Kuta Baru itu misal dari umur 1 tahun sampai dengan 17 tahun itu yang itu adalah sekitar 2.000 orang. Nah, sedangkan yang umur 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu ada 2.000 orang juga. Nah, jadi terus yang umur 41 sampai dengan di atasnya lagi sampai dengan batas usia tertua di Desa Kuta Baru itu kita buat 1.002 orang. Nah, sehingga total penduduk di Desa Kuta Baru itu ada 5.002 penduduk, itu sudah kita segmentasikan gitu. Nah, jadi khususnya untuk di segmentasi umur. Ada yang umur dari interval 1 sampai dengan 17 tahun, ada yang dari umur 18 sampai dengan 40 tahun, ada juga yang interval dari 41 sampai dengan usia tertua yang ada di Desa Kuta Baru. Itu adalah contoh gampang pada segmentasi pasar. Nah, kemudian kita masuk ke dalam target pasarnya. Target pasarnya itu ada target pasar merupakan menentukan kelompok mana dari segmen pasar yang akan dilayani dengan produk atau jasa. Nah, contoh misalnya tadi kita sudah membagikan ke dalam umur. Nah, jadi di sini saya misalnya membawakan produk keripik ubi gitu kan. Nah, jadi keripik ubi ini menurut saya kira-kira cocoknya itu laku kerasnya itu di orang usia dari berapa sampai berapa. Begitu. Misal, tadi juga saya sudah melakukan penelitian, sudah melakukan wawancara terhadap pelanggan-pelanggan keripik ubi saya. Mereka mengatakan bahwasanya keripik ubi ini bisa laku dari anak-anak sampai dengan dewasa, kecuali yang tua. Kenapa kok yang tua itu tidak ini? Sebenarnya orang tua itu masih suka dengan yang namanya keripik ubi, tapi karena memang berhubung orang tua itu banyak giginya yang sudah tidak ada atau giginya sudah tidak mampu mengunyah makanan-makanan yang keras, sehingga orang tua itu mungkin tidak mungkinlah kita pasarkan lagi untuk di keripik ubi, begitu. Nah, jadi kalau kita ambil rata-rata umur ya, dari umur 5 tahun sampai dengan 50 tahun itu orang suka dengan keripik ubi. Nah, jadi di umur tersebut ini kita itu sudah bisa menargetkan, oh berarti keripik ubi ini harus kita jual dari umur yang anak-anak sampai dengan umur yang 5 tahun, 50 tahun. Itu masih efektif untuk kita pasarkan terhadap mereka produk keripik ubi. Itu adalah salah satu contoh. Begitu. Nah, jadi segmentasi pasar itu membagi dulu
Kemudian target pasarnya itu adalah kita menentukan dari yang kita bagi di Desa Kuta Baru ini, kira-kira dari segi usia, dari segi jenis kelamin, dari segi pendapatan, itu setelah kita bagi di dalam segmentasi pasar, kita menentukan target pasarnya. Gitu, kira-kira di umur yang berapa, kira-kira jenis kelamin yang laki-laki atau perempuan, kira-kira untuk golongan pendapatan yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, seperti itu. Kemudian kita lanjut di jenis-jenis segmentasi pasar. Nah, jadi segmentasi pasar ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah geografis. Yang kedua demografis, yang ketiga psikografis, yang keempat perilaku. Kita ambil pengertian yang pertama, yaitu tentang geografis. Geografis itu berdasarkan lokasi geografis, seperti kota, negara, seperti kota atau perkampungan, negara, maupun wilayah. Nah, jadi di sini adalah membagikan produk. Contoh, misalnya, kira-kira keripik ubi ini lebih laku kalau kita jual di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan. Seperti itu. Kemudian kita ambil demografis. Demografisnya ini adalah berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, pendapatan, atau pekerjaan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, begitu kan? Nah, jadi mohon izin saya akan flashback ke belakang dulu. Saya di sini membawakan produk keripik ubi. Nah, jadi kenapa saya ambil produk keripik ubi? Karena saya mengingat Desa Kuta Baru ini adalah desa kelahiran saya, yang mana mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Meskipun sebagian besar itu petani padi sawah, tapi banyak juga warga Desa Kuta Baru itu yang menanam ubi gitu. Nah, sehingga untuk bahan bakunya itu tidak susah mencari bahan baku ubi. Nah, sehingga kita bisa menciptakan suatu produk itu dengan harga yang terjangkau, tapi dengan kualitas atau porsi yang banyak atau kualitas yang baik. Nah, jadi ini merupakan peluang bisnis kita yang baik, peluang bisnis yang baik. Mengingat keripik ubi juga tidak membatasi kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu bisa saja mereka itu pastinya suka dengan keripik ubi. Nah, sehingga di dalam demografisnya untuk tadi produk keripik ubi, ini umur tadi sudah kita bagi sekitaran dari umur 5 tahun sampai dengan 50 tahun. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini kalau untuk keripik ubi dia tidak memandang jenis kelamin. Mau perempuan mau laki-laki itu pastinya biasa mereka itu suka dengan yang namanya keripik ubi. Lain kalau misalnya kita menjual suatu produk itu, contoh kayak produk kecantikan. Produk kecantikan itu kan pastinya itu harus kita jual dengan kalangan wanita saja. Tidak mungkin pria, kecuali waria ya kan, yang mempunyai jenis kelamin ganda. Itu. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan ini ada menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Tapi kalau untuk keripik ubi ini seperti yang saya jelaskan tadi, keripik ubi dianya itu bisa masuk ke dalam semua segmen. Gitu. Jadi menengah ke bawah juga kita bisa masuk, menengah ke atas juga bisa masuk. Dan pekerjaan itu sama juga ya, mau kita itu sebagai petani, mau kita itu sebagai pekerja kantoran, mau itu kita sebagai ibu rumah tangga, ataupun yang lain-lain, saya rasa keripik ubi ini tetap efektif untuk dipasarkan di kalangan manapun. Baik, kemudian untuk psikografis, psikografis ini berdasarkan gaya hidupnya, nilai-nilai atau kepribadiannya, begitu. Nah, saya rasa kalau untuk psikografis ini, untuk keripik ubi, kalau kita ambil di contoh keripik ubi tadi, saya rasa untuk gaya hidup manusia atau orang yang gaya hidupnya tinggi atau bermewah-mewahan, itu juga tidak memungkiri bahwasanya mereka juga pastinya bisa suka dengan keripik ubi. Gitu. Nah, jadi keripik ubi ini saya rasa untuk dari segmentasi pasarnya ini bisa mencakup semua kalangan. Itu. Nah, kemudian bisa juga tentang kepribadiannya, mau dianya itu memiliki kepribadian yang suka bergaul ataupun menyendiri ataupun dalam hal apapun itu, saya rasa keripik ubi bisa menjadi salah satu cemilan yang paling efektif baik itu di saat sendiri maupun di saat bersama teman-teman yang lain. Apalagi untuk kalangan ibu-ibu ini. Kalangan ibu-ibu bisa sambil ngobrol, bisa sambil sharing, bercanda-bercandaan dengan teman-temannya sambil nyemil keripik ubi. Kemudian perilaku berdasarkan perilaku pembelian seperti frekuensi, jumlah produk, dan merek yang disukai. Nah, jadi orang ini terkadang ada beberapa jenis orang yang memiliki perilakunya suka berbelanja.
suka berbelanja, misalnya, oh aku suka berbelanja cemilan, modelnya itu langsung beli banyak, stok gitu kan. Bisa juga ada yang orang yang model perilakunya itu di situ di saat dianya butuh baru beli gitu. Nah, jadi itu termasuk adalah salah satu contoh sebagai jenis segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Baik, kemudian apa sih manfaat segmentasi pasar? Manfaat segmentasi pasar itu yang pertama adalah penjualan. Yang pastinya dengan kita melakukan segmentasi pasar, kita itu dapat meningkatkan penjualan. Kenapa? Kok penjualan itu bisa meningkat dengan melakukan segmentasi pasar? Karena jika kita sudah melakukan segmentasi pasar, pastinya kita akan gampang untuk menentukan target pasar kita. Jika kita sudah menawarkan produk terhadap orang-orang yang memang membutuhkan, terhadap orang-orang yang tepat, itu pastinya penjualan akan gampang diraih. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan profit. Jelas, di sini sangat berhubungan dengan penjualan tadi. Jika penjualan meningkat, jika penjualan naik, pastinya profit daripada usaha atau profit daripada bisnis maupun perusahaan itu pastinya akan naik. Kemudian mengetahui persaingan. Mempelajari produk-produk yang sudah ada dan reputasi dari pesaing dalam pasar tersebut. Nah, ini biasanya untuk mengetahui persaingan itu begini. Biasa kita jika ingin melakukan segmentasi pasar, kita itu survei dulu. Contoh, misalnya ada juga di Desa Kota Baru ini yang menjual keripik ubi, gitu kan. Keripik ubinya sudah masuk ke dalam kedai-kedai gitu. Sehingga kita tanya, "Oh, Pak, ini udah ada nih keripik ubi, ini dari mana?" Gitu kan. Harganya berapa? Kira-kira gimana? Banyak yang berminat, kira-kira menurut Ibu harganya terjangkau atau enggak? Itu merupakan kita sudah melakukan survei terhadap segmentasi. Nah, sehingga dengan kita melakukan segmentasi tersebut, dengan kita melakukan survei tersebut, kita dapat mengetahui persaingan kita. Gitu. Kemudian prosedur melakukan segmentasi pasar. Iya, gimana sih jika kita ingin melakukan segmentasi pasar itu? Nah, salah satunya itu adalah masuk ke dalam prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah riset pasar. Seperti yang saya jelaskan barusan, bahwasanya jika kita ingin melakukan segmentasi pasar, pastinya kita harus melakukan riset pasar. Itu. Nah, contoh misalnya kalau saya di Desa Kota Baru itu ingin melakukan segmentasi pasar pada bagian psikografis. Mohon maaf, pada bagian usia, jenis kelamin atau apapun itu, yang mana data tersebut itu bisa saya dapatkan di kantor desa atau kelurahan setempat. Jadi saya itu nggak perlu melakukan survei atau melihat satu persatu penduduk di situ. Saya itu cukup mendatangi desa atau kantor desa atau kantor kelurahan terdekat dan menanyakan kepada perangkat tersebut, berapa sih penduduk yang ada di Desa Kota Baru, berapa sih usianya yang sekian dari sekian, kira-kira mayoritas pekerjaannya itu apa gitu kan. Itu bisa kita dapat. Itu merupakan sudah salah satu riset pasar. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bila mana di riset pasar tersebut saya harus mendapatkan suatu jawaban dari salah satu contoh sampel konsumen langsung, saya perlu langsung mendatangi, atau saya itu datang ke kede-kede saja menanyakan kira-kira gimana keripik ubi kalau dijual di sini, apakah Ibu suka, apakah kede itu mau menampung, kira-kira harga yang tepat itu berapa gitu kan. Nah, itu merupakan satu contoh dari riset pasar. Kemudian setelah kita melakukan riset pasar, kita itu harus melakukan analisis pasar dari data-data yang sudah kita dapatkan. Data-data yang sudah kita dapatkan, kita analisis. Nah, disitulah biasa kita menentukan target pasar. Begitu. Kemudian baru selanjutnya adalah buat segmen pasar. Nah, disinilah memisahkan pasar ke dalam segmen berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, disinilah kita menentukan target pasarnya dengan kita membagikan segmentasi pasar tersebut tadi. Nah, baik. Baik, mungkin itu tadi saja materi yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi
tentang segmentasi dan target pasar ini. Di sini saya tarik kesimpulan dari apa yang saya katakan tadi, bahwasanya segmentasi dan target pasar adalah proses penting dalam membangun sebuah bisnis. Membangun, nah berarti benar yang saya katakan tadi, sebelum kita mulai bisnis, alangkah baiknya kita melakukan segmentasi dan target pasar terlebih dahulu. Dalam membangun bisnis yang sukses dan efektif, dalam memilih segmen pasar yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, profit, dan kepercayaan pelanggan. Dalam segmen pasar yang dipilih, perusahaan juga dapat memperoleh efektivitas dalam operasi pemasaran. Nah, jadi dengan kita melakukan segmentasi pasar ini, kita dapat mengelola suatu perusahaan itu agar perusahaan itu bisa lebih efektif dan efisien. Jadi tidak membuang-buang sumber daya, tidak membuang-buang modal gitu. Nah, dengan menawarkan produk kepada orang yang tidak tepat. Nah, jadi alangkah baiknya kita melakukan segmentasi pasar. Itu ya, baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sudaryanto dengan NPM 22130031. Mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Siang Ibu. Siang. Jadi pada siang hari ini saya bukan atas nama kepala sekolah nih, saya atas nama pengusaha. Pengusahanya itu nama saya usaha keripik. Bapak Ibu, Ibu aja. Ya, ibu-ibu sebelumnya udah tahu keripik pastinya ya. Keripik, ya. Jadi saya ini ada bawa produk, itu keripiknya keripik ubi. Keripik ubi. Jadi ada dua jenis. Yang pertama dia keripik ubi original, yang kedua keripik ubi pedas. Jadi pedas. Ya, kalau untuk proses pembuatannya saya rasa orang ibu-ibu ini juga udah pada tahu ya cara membuat keripik. Tahu nggak Bu? Kayaknya sih tahu sih. Kayaknya. Udah pernah buat keripik Bu? Mana tahu kan metodenya beda gitu. Enggak, sama sih Dari sebenarnya. jenis rasa juga kan, jadi caranya juga beda. Alatnya biasanya beda. Ya, Ada yang pakai pisau, ada yang pakai koprol, pakai parutan Ya, keripik. jadi sebelumnya Bu, sebelum saya keluarin produknya, saya pengen tahu dulu, ibu-ibu ini dari 4 orang ibu-ibu lebih suka keripik yang original atau yang rasa pedas? semuanya suka. Kayaknya dua-duanya lah. Dua-duanya suka. Iya. Dua-duanya suka. Tapi biasanya lebih suka yang mana? Pasti ada cenderung lah. Pedas. Pedas. Ibu Pedas sering mulut pedas. tetangga. Terus Bu Yati? Pedas manis. Pedas manis. Kayaknya aku lebih suka yang original. Original. Oke. Jadi 3-1 nih. Terus lebih menang yang pedas, ya kan? Nah, kemudian apa sih yang Ibu ketahui dari keripik ubi? Dari cara pembuatan itu kan? Kalau cara pembuatan pastinya bahan bakunya itu dari ubi, ya Ibu. Ya, pengupasan lah pastinya. Dan Pas, bersihkan, bersih, baru diparut. Kalau memang mau pakai parut, kalau nggak pakai pisau pun juga bisa. Ya, Bu. Digoreng. Udah, kalau yang original dikasih rasa. Kasih rasanya di terakhir ya Bu. Bukan sebelum digoreng. Kemudian kalau yang pedas Bu, kalau yang pedas gimana? Pedas pastinya prosesnya lebih panjang gitu. Kalau saya digoreng itu pasti kita buat bumbunya lagi. Dan itu untuk penumis bumbunya lagi. Sampai baru Oke, jadi untuk produk keripik ya benar, ya yang balado yang ada rasa jagung, ada rasa ya pedas manis juga ada yang model balado yang biasanya nggak pakai cabai ya kan. Ya. Saya rasa untuk produk keripik ubi ini udah nggak asing dan ibu juga udah pada tahu. Jadi ini Bu saya ada bawa 2 produk nih, ya kan? Ada 2 keripik ini nggak dikasih, ini harus beli lah. nggak ada tes-tesnya gitu. Apa? Oh ini, nah jadi Itu yang pedas. ini yang pedas, Kalau ini kayaknya ini yang ori. Saya kebetulan
kebetulan cuma bawa 2, jadi ya saya harap 2 ini laku. Dan kebetulan tadi yang pedas ada 3 orang, yang original ada 1. Jadi harus, nggak harus sih. Jadi kira-kira orang ibu-ibu ini berkenan enggak beli produk ini dengan harga yang Rp5.000 tadi? Boleh. Kayaknya terjangkau sih kalau hanya 5.000 aja. Ya, jadi mau ya Bu Kalau ya. boleh tahu ini isinya 5.000 ini berapa ini seberapa gitu agak-agak resep sih kita gitu bingung gitu. Apa? 2 on pada saya, seperempat ya. Seperempat paling banyak. Ini yang lebih kayak. Masa 2 on ya? Ya kalau ini seperempatan. Tadi kami bertiga suka yang ini. Pedas yang rasa Ya, maulah yang ini, yang originalnya 1 ya. Jadi kami Iya. 5.000 kan? Ya, ini 5.000 ya. Makasih ya Bu. Jadi uangnya saya terima. Iya, semoga menikmati keripiknya itu sesuai dengan harapan. Yuk kita cicipi gitu. Ya, coba lah Bu. Mana tahu langsung mau dicoba gimana rasanya. Coba. Iya, dibuka loh Bu ya. Coklat juga nggak apa-apa. Pak Cip ya, kita icip ya. Testernya. Ya kita Yang coba ini sama-sama juga ya. ya. Oh, ini aja. Kita coba rasa pedasnya ya. Coba dulu rasa pedasnya ya Bu. Tadi yang paling banyak. Cabe ya, bukan saus kayak. Cabai ini Bu, ada nama kelihatan masih cabainya. Saya boleh coba juga kan Bu? Silakan, silakan. Boleh. Yang ini bilang udah dibeli kok. Oh nggak apa-apa. Oh iya juga ya. Nah, adanya pedas manis. Nggak melengkung ya Bu ya? Enggak. Pedasnya lebih berasa, manisnya juga Oke. ada. Jadi gini Bu, ini saya kan sebenarnya mengangkat materi tentang segmentasi dan target pasar. Jadi segmentasi pasar itu dianya memilih kira-kira kalangan-kalangan mana yang dianya suka sama yang namanya produk tersebut gitu. Jadi kalau menurut Ibu nih, kira-kira kalau dari segi umur yang lebih cenderung suka sama yang namanya cemilan keripik itu dari umur berapa sampai berapa? Merasa kalau ini sih dari anak-anak udah banyak dari mulai kelas 3 SD itu udah mulai senang. Ya, dan mulai senang ya. Dari umur 9 Sampai- tahun, 9 tahun. sampai dewasa. Dewasa, tapi kalau yang Dewasanya tua, tapi bukan tua ya kan, karena kalau yang giginya tua udah ompong. giginya ompong, Jadi, ya. Sebenarnya mereka suka, cuman karena terbatas giginya, Tapi kalau mereka sanggup langsung ditelan juga. kelolotan. Ya itu. Kemudian untuk dari segi jenis kelamin, Bapak Ibu, kira-kira lebih cenderung apakah laki-laki atau perempuan yang lebih tinggi? Kayaknya laki-laki perempuan juga sih Pak kalau Semua usia kalangan. namanya keripik ini. Ya. sih. Jadi yang pasti kripik ini lebih fleksibel ya, terjangkau untuk siapapun, nggak mandang kalangan muda tua, nggak mandang jenis kelamin laki-laki perempuan, nggak mandang apakah dia menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi saya rasa kalau kita membuka bisnis kripik itu lebih saya rasa efektif juga dalam hal ini. Kan? Jadi bisa Selagi dibilang, harganya masih terjangkau. iya benar. Selagi bahannya pun gampang didapat. Ya, jadi begitu aja lah ya Bu. Saya rasa memang ibu-ibu ini udah cukup membantu. Selain saya juga minta keterangan dari ibu-ibu, ibu-ibu juga udah bersedia untuk membeli keripiknya. Jadi untuk yang terakhir, saya izin sama ibu